Pertanyaannya adalah sepenting apa sih kita membaca atau mendengar kalimat-kalimat motivasi? Nah, setiap orang sepertinya punya jawaban yang berbeda-beda nih. Sepenting apa sih kita membaca atau mendengar kalimat-kalimat motivasi dikaitkan dengan perjuangan untuk menuju kesuksesan, dikaitkan dengan perjuangan untuk mendapatkan pasangan hidup, misal ya. Tapi enggak lah, lebih asik kalau diarahkan ke perjuangan untuk mencapai kesuksesan aja kali ya. Baik itu menjadi murid pintar di sekolah atau menjadi orang berprestasi di kampus atau di dunia kerja, ya kan? Seringkali kan kita ketik di Google, pernah nggak sih? Atau cuma saya doang ya? Ngetik di Google kalimat-kalimat motivasi, atau kita play di YouTube video-video motivasi agar kita lebih bersemangat lagi menghadapi dunia, agar kita meninggalkan rasa malas, meninggalkan rasa ketidakdisiplinan, agar kita lebih semangat lagi mencari peluang, agar kita lebih bersemangat lagi mencari koneksi sana kemari. Seberapa penting sih kita harus membaca atau mendengar kalimat motivasi? Biasanya sih kita membaca kalimat-kalimat motivasi itu dari orang-orang yang sudah sangat sukses, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita mendengar kalimat motivasi dari orang-orang di sekitar kita nih. Baik keluarga, baik teman, baik ya orang-orang yang kita jumpai gitu. Sementara terkadang kita juga tidak mengetahui kehidupan mereka sekarang, kesuksesan mereka sekarang gitu. Apakah kita mendengar kalimat motivasi dari teman-teman yang memang kita menilai mereka sudah sukses, atau ternyata 11-12 masih sama-sama berjuang untuk mencapai kesuksesan. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada yang salah lah ya. Kadang kita mendapatkan motivasi, kadang kita memberikan motivasi, kadang kita mencari video yang berisi motivasi, kadang kita mencari kalimat yang berisi motivasi. Mungkin juga kita menuliskan kalimat di Facebook, Twitter, Instagram, kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Atau kadang yang punya channel di YouTube, kita membuat video motivasi untuk memberikan motivasi, menjangkau orang-orang di luar sana, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sepenting apa menurut Anda kita harus meluangkan waktu untuk membaca atau mendengar kalimat-kalimat motivasi? Saya pernah melakukannya, saya pernah menyukai kegiatan itu, mencari kalimat-kalimat motivasi atau melihat video motivasi. Saya pernah melakukannya dan saya pernah berada di situasi di mana saya menyukainya gitu. Saya lakukan itu untuk saya pribadi gitu. Dan ada yang saya terapkan, ada yang tidak. Saya terapkan karena memungkinkan, tidak saya terapkan karena ya tidak terlalu memungkinkan.
Yang saya suka adalah seingat saya ini diucapkan oleh Kobe Bryant, pemain basket NBA legendaris yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan helikopter. Dia mengatakan dia tidak suka dengan orang pemalas, dia tidak mengerti dan tidak bisa memahami kalimat atau alasan yang keluar dari mulut orang-orang yang malas. Dia tidak mengerti dan dia tidak mau mengerti kalimat-kalimat atau alasan-alasan dari mulut orang-orang yang pemalas. Dan dia merasa dia benci dengan orang-orang pemalas. Gitu. Ya, artinya kan kita tidak boleh malas, kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak masuk ke kategori pemalas, ya kan? Kita memilih teman yang bukan teman-teman pemalas. Kan ada kan, di antara sekian banyak teman kita bisa menilai tanpa bermaksud apa-apa ya hanya menilai aja sih. Dia semangat, dia pemalas, dia semangat, dia pemalas, dia semangat gitu. Atau boleh juga dong teman-teman kita menilai pribadi kita. Kalau kita itu orang yang pemalas atau kita itu orang yang semangat, ya berhak aja. Kadang kita berada di situasi kita menilai orang, kadang kita berada di situasi orang menilai kita. Nggak ada yang salah, tidak ada yang salah, ya kan? Ada seseorang mengatakan dia tidak mau collab atau berada di YouTube si A karena ya nggak mau aja, ya nggak apa-apa gitu. Toh tidak semua orang juga mau collab atau berada di YouTube dia gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Apa yang harus dibesar-besarkan? Kita tidak suka sama orang dengan alasan apa? Ya nggak apa-apa. Orang tidak suka dengan kita dengan alasan yang dia punya, ya nggak apa-apa. Mau gimana? Gitu. Kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita, dan kayaknya juga tidak semua orang di dunia ini benci sama kita. Ya nggak apa-apa. Begitu. Ada lagi kalimat motivasi. Mungkin ini kalimat motivasi ya. Temukan orang-orang atau sekelompok orang yang menginspirasi, lalu bergabunglah dengan mereka dan lakukan apa yang mereka kerjakan, maka hidupmu akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Jadi mungkin kurang lebih juga sama. Kita berinteraksi dengan orang-orang atau sekelompok orang yang membuat kita terinspirasi, lalu kita mengamati, kita bergabung, lalu kita melakukan apa yang mereka kerjakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak menutup kemungkinan atau ada peluang hidup kita menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Seberapa penting kita membaca kalimat atau seberapa penting kita membaca atau mendengar kalimat-kalimat motivasi. Ada loh orang-orang atau beberapa teman itu menganggap kalimat motivasi itu ya cuma omong kosong aja. Ya cuma omong kosong aja gitu. Nggak penting, itu cuma omong kosong dari orang-orang yang sudah sukses. Saya tidak ada masalah dengan pendapat itu, gitu. Karena kan kebutuhan orang kan beda-beda. Ada juga beberapa teman yang menganggap dia perlu setiap pagi sebelum dia beraktivitas, dia menyempatkan diri untuk membaca kalimat-kalimat motivasi. Atau nonton video di malam hari sebelum besoknya beraktivitas, video-video
motivasi karena dia membutuhkan itu. Dia meyakini itu. Dia merasa bahwa kalimat-kalimat motivasi yang dia baca atau yang dia dengar itu bisa memperkaya karakternya, bisa menguatkan dirinya dalam beraktivitas perjuangan menuju kesuksesan. Atau ada orang lain yang menerima hal berbeda, karena tadi kan ada yang menerima dan tidak dengan kalimat atau ucapan motivasi. Saya mengenal sih beberapa orang, dia bilang, apaan sih? Ada loh, ada. Apaan sih? Ada. Seseorang menolak atau menerima kalimat motivasi untuk diterapkan dalam hidupnya itu berkaitan dengan latar belakang kehidupannya, lingkungan di sekitarnya, bagaimana dia memandang masa depan, bagaimana dia berpikir, cara berpikirnya, ya macam-macam. Itulah mengapa banyak orang yang suka dengan lagu yang isinya lirik romantis. Ada juga sebagian orang yang merasa lebih suka mendengarkan lagu yang isinya berisi kebencian, hujatan. Dan kedua lagu ini, ketika lagu ini diangkat di panggung sebagai sebuah pertunjukan konser, itu yang nonton sama-sama rame loh. Ya, seorang penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu romantis dengan lirik-lirik yang romantis, menggelar sebuah konser di sebuah stadion besar, itu penontonnya penuh, satu stadion penuh. Mungkin ini penyanyi mancanegara ya. Kalau di Indonesia sepertinya belum ada, sepertinya. Raisa kemarin kan mau menggelar loh konser di GBK, tapi kan untuk sampai saat ini belum terwujud. Kalau nggak salah sih kaitannya dengan pandemi ya. Tapi akan menarik, Raisa menggelar konser di GBK, akan menarik sekali. Tapi kalau semacam Adele atau banyaklah penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu romantis mancanegara menggelar konser di stadion, penuh stadionnya. Demikian juga ada penyanyi, musisi, band yang punya lagu-lagu yang isi liriknya kebencian, hujatan, penuh dengan makian. Dia menggelar konser di sebuah stadion megah dan penontonnya juga penuh, gitu, banyak gitu. Artinya ya ada orang yang suka dengan lagu romantis, ada yang juga apaan sih? Lagu lirik romantis tuh apaan? Gitu. Ada yang seperti itu ya. Ada juga orang yang suka dengan lagu yang liriknya penuh hujatan, kebencian, makian dan lain-lain. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan apaan sih? Lagu apa sih? Lagu kok liriknya isinya benci, hujatan, makian, apa sih? Ya gitu, sama saja halnya dengan kalimat motivasi dong ya. Ada yang beranggapan ketika dia membaca atau mendengar kalimat motivasi, inilah jawaban yang aku cari selama ini. Ya, betul sekali. Oh ya, betul, ya betul. Jadi selama ini saya kurang maksimal. Betul sekali.
Ya kan? Ada yang seperti itu dong. Ketika dia mendengarkan motivasi. Tapi ada juga yang, oh, anjing, oh, goblok, oh, kalimat yang penuh dengan omong kosong. Aduh, ngomong apa nih orang? Omong kosong, bla 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 bla, omong kosong. Ada yang seperti itu kan? Jadi seberapa pentingkah kita membaca atau mendengar kalimat motivasi?